Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Ya, ketemu lagi dengan saya Yosi yang pasti di CCTV, Cuap-Cuap TV. Kita akan bicara tentang Pekalongan dari berbagai aspek ya. Terutama kalau kita bicara tentang slogan Kota Pekalongan, Kota Kreatif Dunia, maka pertanyaan yang mendasar dan selalu ingin saya ulang, di mana letak kreativitasnya? Ini yang jadi pertanyaan. Nah, kita akan berusaha untuk menggali potensi-potensi yang ada di Kota Pekalongan berkaitan dengan hal yang menjadi karya-karya kreatif dari para kreator di Kota Pekalongan. Dan saat ini saya sudah kedatangan seorang tamu, seorang tamu yang jadwalnya padat banget, susah ngaturnya. Ya, sudah beberapa kali kita mencoba untuk bikin janji, tapi ternyata kesibukan beliau ini yang akhirnya baru bisa malam ini ya kita akan ngobrol dengan beliau, dan sesuatu yang sangat sangat bisa dimaklumi karena jadwal beliau ini memang padat. Ini berkaitan dengan pekerjaan beliau yang pasti. Nah, untuk teman-teman semuanya yang mungkin untuk masyarakat umum mungkin belum begitu mengenal, tapi bagi para kreator atau art worker istilahnya, mereka sudah pada mengenal ya. Tidak hanya di Kota Pekalongan dan kota di luar Pekalongan sudah mengenal. Ya, beliau adalah Mas Eeng. Ya, selamat malam Mas Eeng. Selamat malam. Segar, gede badannya, sehat berarti. Cocok susunya. Cocok susunya. Ya. Ini panggilan akrabnya Mas Eeng. Nama aslinya adalah Hoirul Purwodin. Nama kiai itu. Nama kiai. Pantas sebetulnya jadi kiai. Ini sesuatu yang lompatannya agak sedikit berlawanan ya. Dari kalau kita bicara kiai, ternyata beliau ini adalah seorang art worker. Nah, kita akan lebih tahu banyak tentang Mas ini. Sebetulnya desain atau karya seni seperti apa yang beliau ini buat ya. Karena dari cerita dan berita-beritanya beliau ini sudah go internasional ya. Go internasional. Ini sesuatu yang membanggakan untuk Kota Pekalongan, dan kalau saya boleh bilang ini sebetulnya beliau ini aset ya. Nah, Mas Eng, apa sebetulnya profesi yang pasti yang jelas untuk saya sebutkan untuk Anda? Desain grafis kah? Art worker kah? Atau apa sebetulnya kalau di dunia Anda? Art worker. Cuman sebetulnya saya sendiri kadang agak bikin komik juga. Mungkin lebih kepada ilustrator kali ya. Ilustrator untuk komik bisa masuk ya. Tapi sebenarnya Mas Aeng ini lebih kepada desain desain grafis untuk produksi merchandise t-shirt ya. Merchandise t-shirt. Ini awal-awalnya sampai akhirnya Mas Aeng jatuh ke pilihannya untuk mendalami ataupun akhirnya menjadi jalan rezeki lah ya di desain ini. Awal mulanya gimana? Karena kalau kita bicara Pekalongan nggak jauh-jauh lah dari batik. Mungkin Anda punya background dulunya. Desainer batik kah, atau pembatik kah, atau bagaimana? Benar sekali. Awal terjun di dunia desain memang saya bikin desain batik. Desain batik ya. Awalnya diminta dari teman-teman yang mungkin bapaknya bos batik. Bikin kayak gitu. Cuman pada dasarnya memang saya itu suka gambar kayak manusia atau kan semacam komik. Tengkorak suka sekali. Kalau batik kan lebih floral ya. Floral. Itu mengawali perjalanan desain itu dari batik. Dan saya kayaknya sih setuju sekali kalau banyak orang bisa gambar Pekalongan pasti pernah proses ke desain batik. Mungkin ya nggak mungkin sih. Seperti itu. Artinya batik ini menjadi katakanlah lompatan gitu ya. Untuk banyak orang mungkin sebelum jatuh ke desain-desain yang lain, untuk Pekalongan mungkin ada beberapa yang mulainya dari itu kan. Karena kita tahu kalau desain batik sendiri berkembang kan ya. Tekniknya, teknologinya berkembang.
Tapi awal mulanya bagaimana? Setelah meninggalkan gitu ya, meninggalkan untuk tidak mendesain batik lagi, atau mungkin sekarang masih punya keinginan juga sedikit-sedikit saya kepingin bikin satu atau dua gitu kayak desain batik. Saya masih pingin. Cuman saat itu masih ada. Sebagai orang pekawan. Iya, cuman saya pengennya nanti kalau misalnya mau diaplikasikan ke kain, harus kainnya saya sendiri gitu. Oh, dan hasil desainnya. Iya. Itu, ya. Sesuai selera lah. Ya, kalau katakan desain kalau permintaan kan sesuai selera bos. Iya, kalau ini idealismenya. Semua pengennya seperti itu. Iya, bagus lah idealisme kalau mix dengan market yang ada itu jadi bagus sekali. Nah, yang saya tahu juga desain-desain Mas Hayang ini setelah desain yang artificial merchandise itu sampai ke internasional gitu kan. Itu prosesnya bagaimana untuk sampai Anda bisa mendapatkan order dari pihak-pihak luar gitu. Awalnya cara menawarkan apapun ya bagaimana gitu ya. Ini sesuatu yang sulit sekali. Nah, artinya di tahun 2007-an ya. 2009 ya. Ya. Itu kan awal-awal online mulai agak. Oh iya, dunia online. Itu Bang. Online. Nah, dari situ lah kita kan artinya monitor kayak jendela dunia. Oh iya betul. Mengamatinya dari situ. Dan di situ saat itu udah ada semacam web yang apa ya, buat bukan menawarkan buat seorang ilustrator atau advokat itu untuk ngupload gambar desain-desainnya di situ. Oh, dari situlah mereka mulai dikenal orang-orang yang mencari pun kan akhirnya member di web itu kan. Di situ mulai satu. Nah, kebanyakan merchandiser ini mencari talent dari orang Indonesia ini disesuaikan dengan market mereka tentunya. Iya. Kan? Iya. Nah, kebanyakan merchandise itu diproduksi dalam bentuk kaos, t-shirt. Nah, sasaran jual mereka lebih banyak ke umum, komunitas atau bagaimana? Mereka yang apa itu, yang istilahnya mencari advokat kayak gitu, biasanya orang-orang yang orang-orang band. Biasanya untuk masuk jazzbandnya. Lebih banyak ke band ya, komunitas. Iya, komunitas band. Dia biasanya nyari, dan itu tidak cuma rock, kadang pop pun ada. Musik-musik reggae atau ada semua di situ. Kalau selama ini, kalau Mas Aing komunitas. Kebetulan saya komunitasnya band metal. Oke. Itu dari mana saja biasanya? Kalau negara katakanlah. Kalau negara lebih banyaknya dari Eropa sih. Jerman atau Jerman. Pusatnya Jerman. Tapi mereka disuplai ke band-band dari manapun yang versinya dari Eropa. Ya kan itu sih dari Amerika. Berarti merchandisernya kebanyakan dari Eropa ya? Enggak, dari Jerman. Untuk Eropanya loh. Untuk Eropanya Jerman. Untuk band metalnya. Itu kan nggak gampang ya. Bagaimana untuk mereka percaya akhirnya mengambil Mas Aing sebagai kreatornya itu caranya menawarkan sebuah gambar atau prosesnya bagaimana? Enggak, itu kan dari web. Iya, web itu. Dulu namanya Mintis. Okay. Sebelumnya Mintis sih, cuma diganti berubah jadi Mintis. Itu kan biasanya mereka udah bawa karya-karya kita. Dan kita di situ ada semacam portofolio lah ya. Oke. Dari situ mereka bisa melihat. Karakter gambar kita seperti apa, coretannya atau kalau misalnya, kalau saya bilang sih untung-untungan lah. Mungkin dari mereka ada yang menyukai style saya, mereka kontak saya. Ya, oke. Jadi kalau saya sih nggak setuju kalau karena kita bicara karya gitu. Kalau bicara karya kan berarti nggak, artinya gitu. Bagus kan relatif. Iya, oke. Bagus kan relatif. Belum tentu nggak laku karena nggak bagus kan belum. Nah, bisa jadi. Itu maksud saya untung-untungan kayak gitu. Selera kan bicara selera. Nah, ini memang ada yang berbeda. Kalau kemarin kita nggak ada kopinya, lebih enak ya. Bisa diminum Mas. Oke, kita seruput bareng. Oke, jadi gitu ya. Kebanyakan merchandiser itu dari untuk Eropa, Jerman yang pegang gitu ya. Ada event-event tertentu nggak yang sebagai
event untuk komunitas band metal itu, dan Anda diminta untuk membuat 1-2 desain. Ada. Itu band itu dari Jerman, itu event setiap tahun kayak semacam festival metal. Itu namanya Summer Breeze. Nah itu kan ya. Nah ini itu Summer Breeze itu termasuk salah satu yang terbesar di Jerman. Di Jermannya. Cuma kalau bandnya sih dari mana saja. Oke. Kalau band-bandnya yang pernah kebetulan memakai jasa desain Mas Aeng, band-bandnya apa saja yang ya katakanlah mungkin yang dari luar. Kalau band yang langsung ke saya itu biasanya ya paling tidak nggak usah band yang langsung, artinya band yang sebenarnya artinya saya mau cerita misalnya kita langsung ketemu sama bandnya itu bisa dikatakan band itu masih kecil berarti. Artinya belum ada manajemen besar yang menyesuaikan merchandise-nya. Dan saya biasanya ketemunya sama manajemen band atau sama endorsement-nya gitu. Nah itu dari situ kan kayak saat ini ya. Saat ini kan saya kerja bareng sama Universal di divisi musiknya. Iya. Wah itu bandnya banyak sekali. Band raksasa. Iya. Dan band populer semua. Iya band. Iya kan katakanlah band papan atas. Papan atas kan kreator ACDC. Iya. Muncul ya kreator ACDC. Band tua semua itu. Iya. Dulu masih remaja senengnya nonton band. Dan akhirnya sekarang walaupun tidak secara langsung kan. Cuman untuk agreement ya, persetujuan untuk desainnya itu langsung dari bandnya. Oke, berarti merchandiser menawarkan desain kepada band itu, kalau band itu oke, ACC. Iya, manajemen itu cuma menyampaikan kayak apa ya? Maklar lah ibaratnya. Menyampaikan pesan dari mereka ke saya, terus dari saya ke mereka. Iya kan, berarti desainnya coba ditawarkan. Menjembatani lah ya. Kalau mereka setuju bandnya, oke dibikin. Iya gitu. Jadi ternyata kan banyak justru band-band Eropa yang kebetulan sentralnya mungkin di kalau merchandisernya di Jerman ya, yang sudah menggunakan jasa Anda. Dan ini sebetulnya sesuatu yang sebetulnya saya boleh katakan sesuatu yang wah banget, apalagi kalau kita bicara kota kecil ya. Cuman kalau kita bicara batiknya sudah menjadi warisan budaya yang sudah masuk di UNESCO. Nah, kenapa saya mengatakan Mas Aeng ini aset? Karena itu tadi dari karya Anda sebenarnya sudah dikenal sampai ke luar ya, di nasional. Nah, tapi bagaimana dengan dalam negerinya sendiri? Ada nggak atau mungkin ya Anda pernah menangani gitu? Dulu ada dulu. Malah cerita dulu itu. Enggak, artinya apa ya? Mungkin saya kurang aja sama apa ya? Bahasanya kurang sama karakternya itu. Kayak komunikasinya dengan orang bule sama orang sini berbeda gitu ya. Enggak, artinya misal kalau orang bule itu kalau nolak jelas nolak. Kalau iya jelas ya. Sementara kalau sini mungkin sebenarnya nolak. Cuman nggak enak, akhirnya revisi akhirnya tolak gitu. Jadi kadang bikin ribet. Banget dan tidak hasil kan. Ada sudah tahu itu ini nanti padahal ditolak ini gitu kan. Ya enggak sih. Mungkin apa ya? Artinya tetap kita melayani. Iya tetap melayani lah ya. Bahasa bersihnya tetap ada kan. Cuman sih nggak masalah itu. Itu bagian resiko dari pekerjaan. Iya, oke. Cuman biasanya untuk akhir ini mereka mundur karena harga. Ini yang penting ini, masalah harga, gitu kan? Karena kita bicara konteksnya Eropa pasti dolar. Cuman kan biasanya bahasan mereka kan support produk lokal mas. Oke, support produk lokal. Saya ke luar harganya segini, saya support sama setengahnya aja. Iya, itu pun tetap mereka. Nah kalau bicara range harga
Kalau sama ya yang selama ini kliennya adalah orang luar negeri, itu kira-kira per desain jalurnya berapa itu? Kalau art saya terhitungnya masih rendah. Rendah tapi dolar. Iya. Enggak, kalau kita lihat teman-teman saya itu yang banyak sih ya di itu beratnya udah tinggi. Saya malah ya dari sekitar 300 sampai 500 juga bisa. Satu desain. 300 sampai 500 dolar. Mantap. Kalau door versi udah berapa? Ya ternyata untuk kota Pekalongan yang kecil ini profesi seorang art worker atau desain grafis itu ternyata ada dan sebetulnya menjanjikan. Nah, saya sih belum tahu ada berapa art worker atau desain grafis yang jejaknya udah seperti Mas Eeng. Itu untuk Pekalongan saya belum tahu ya, kita akan mengenali itu. Mudah-mudahan sih ada, karena dengan begitu Pekalongan kan lebih pandang sebagai kota kreatif layak lah. Kayaknya ada. Nah, insya Allah ada. Mudah-mudahan ini mungkin menjadi tugas siapa saja sebetulnya. Karena ya itu tadi harus mewakili slogan kota kreatif dunia. Iya. Gitu kan? Iya, harusnya seperti itu. Nah, saya akan sedikit menarik ke belakang untuk kita bicara tentang batik. Mungkin enggak, kalau dulu Mas Eng tadi bilang sempat mengawali sebagai desainer batik ya. Nah, mungkin enggak di saat sekarang desain Anda mix atau ya ada sedikit memasukkan unsur batik, dan mungkin kalau ataupun sudah pernah itu bisa nggak ke pasar internasional atau beberapa merchandise juga, atau bukan merchandise siapa aja mau gitu. Pernah nggak bikin proyek? Saya pernah mencoba untuk menarik yang desain mereka. Tapi waktu itu saya nawarinnya udah bentuk kain sih, intinya. Udah kain. Jadi mereka nggak ngerti aja. Soal batik mereka belum ngerti, karena mungkin dunia mereka dunia metal, dunia bisnis, dunia band. Jadi mereka belum paham. Karena ditawarkan dalam bentuk kain batik. Mungkin kalau desain lain lagi. Desain ada sih beberapa yang saya nyisipkan desain batik itu ada. Ada ya? Ada, tetap saya kayak gitu. Kalau misalnya ornamen. Nah, itu kan ada ornamen Amerika. Stylenya seperti ini, ornamen Eropa, stylenya seperti ini. Kadang saya tetap keluar. Batiknya dimasukkan ke situ. Walaupun nggak sengaja dimasukkan, tetap taste-nya itu batik. Tapi mereka nggak tahu. Mereka asik aja. Mungkin mereka menganggapnya ini style. Ini loh, style Angel kayak gitu. Maksudnya juga seperti itu. Artinya mungkin pelan-pelan bisa diperkenalkan kepada mereka bahwa ada loh ornamen batik yang saya dan ini namanya batik gitu kan, secara desain. Nah itu mungkin nama itu mereka belum tahu. Ya, batiknya gitu kan. Oke. Ya, artinya kalau itu memang memungkinkan cukup wajar lah kalau batik itu menjadi salah satu warisan budaya. Kan? Kalau saya melihatnya seperti ini, mereka nggak tahu kalau itu batik. Saya yang tahu, ini saya batik. Tapi mereka senang dan menerima. Nah, gitu. Berarti kan sebenarnya batik bisa loh. Dengan apa ya desain masa yang desain era sekarang. Ya mungkin karakter metal ternyata bisa mix dengan batik. Nah itu kan mungkin bisa. Ya. Malah saya sempat ada ide-ide, keinginan sebenarnya, cuma belum tersampaikan. Bisa mau bikin black batik, semacam black batik. Ya. Jadi batik ada sentuhan dark art-nya itu. Ini saya ingin seperti itu. Cuma aplikasinya kemana? Artinya ke kaos atau ke kain. Kita cari yang pas dulu. Iya, kita cari yang pas. Karena kan kalau kita ngomong batik orientasinya pasti kain. Dibikin selendang atau kan intinya kain gitu kan. Dan mungkin kalau kita lihat ya batik begitu gitu kan. Nah, tapi kalau ada sentuhan seperti Mas yang bilang tadi, ini ada sesuatu yang baru ternyata kan. Ternyata batik itu tidak hanya seperti itu gitu kan. Dan sebenarnya tugas kita untuk mengembangkannya. Nah, itu yang terpenting. Inilah yang namanya kreativitas. Iya kan, artinya kreativitas itu tumbuh kan, tumbuh dan melahirkan sesuatu yang baru. Oke. Nah, kalau kita bicara tadi tentang desain Mas Eng, tadi kan sudah diawali
bahwa Anda dulu di batik dan akhirnya ke situ, ke desain atau artworker. Apakah dari dulu memang Anda punya keinginan untuk menjadi seorang artworker atau mengalir saja, atau memang Anda sebetulnya dari kecil suka gambar-gambar gitu? Dari kecil saya gambar dan baru-baru ini saya menemukan foto lama dari teman. Itu foto itu pas kebetulan saya masih umur belasan itu, saya pakai kaos Sculptura. Oh, oke. Dikasih sama om saya gitu. Sculptura. Dan padahal apa itu yang judulnya apa? Iris itu ya? Ya, ada. Itu kan. Padahal kan gambarnya cuma kayak mata itu kan. Cuma saya berpikiran, saya pengen sekali bikin model kayak untuk kaos. Dulu padahal itu. Dulu. Dan saat itu sampai ke saya main di desain kaos itu udah melewati, artinya udah melewati nggak kerja di dunia desain itu. Ya kan? Dan masih tahap-tahap yang lain. Ketemunya malah di tahun 2009. Oh, 2009 awal. Nah, malah yang ingetin om saya itu. Omonganmu sekian nih. Gitu ya. Malah terjadi. Jadi 2009 mulai memasuki dunia artworker. Nah, sebenarnya saya mulai dari 2006. Cuma 2009 udah mulai ke internasional. Oh, 2009-nya sudah ke internasional. Prosesnya 2006 mulai. Oke. Mulai menyebar dari kertas. Kertas. Pakai itu spidol chill itu kan. Oke. Nah, kalau kita bicara konteks Indonesia, sebetulnya artworker seperti Anda itu kan banyak sekali dan masih muda-muda. Ya kan, dan ternyata mungkin nggak jauh beda dengan Anda, klien mereka. Iya. Nah, untuk Pekalongan sendiri memungkinkan nggak? Jadi ini sedikit saya ulang, memungkinkan nggak menumbuhkan generasi-generasi yang baru untuk mereka ya katakanlah ya bukan mengikuti jejak dalam arti penghasilan ya, tapi ketertarikan mereka untuk belajar tentang hal seperti itu. Sebenarnya banyak mas, cuman mungkin mereka masih proses. Dan di website yang mengkajian kan sekarang banyak juga seperti Fiverr. Dan mereka lebih bermain di Fiverr. Kalau saya informasi ilmu yang saya dapat itu berarti anak-anak Batang banyak itu, anak Pekalongan. Bahkan di Batang kayak ada komunitas yang solid itu. Nah itu, saya akan mengarah ke situ, maksudnya komunitasnya kan ada kan ya kalau misal seperti masa ini komunitasnya di nasional mungkin ada gitu kan. Nah kalau di kawan memungkinkan nggak untuk dibentuk, ya bukan dibentuk, artinya mereka ketemu dulu anak-anaknya mungkin lalu tim komunitas itu untuk sharing pengetahuan, skill-skillnya gitu ya. Selama ini belum ada ya. Kalau dulu ada PGC namanya. Apa itu sih kan? Bandari apa itu PGC? Saya sempat itu ya sempat di dalamnya. Itu kebanyakan anak-anak STIMIK dulu. Cuma sudah mereka pada lulus udah sendiri. Itu jalan rezeki. Nggak tahu. Ya kan, artinya kalau memang dari situ menjadi jalan rezekinya ya alhamdulillah gitu, mereka bisa terus fokus di situ ya. Nah, kembali lagi ini, bagaimana tanggapan saya yang sebetulnya untuk, karena Anda kan seorang desain grafis, seorang artworker yang notabene jelas ada karya, ada produksi di situ yang berkaitan dengan gambar dan desain yang lainnya gitu kan. Nah, mengamati atau melihat pada desain batik Pekalongan sendiri, perkembangannya bagaimana? Entah secara karya, entah mungkin orangnya, memungkinkan nggak mereka untuk bisa memunculkan karya-karya baru yang lebih katakanlah lebih yang berbeda dari yang sebelumnya gitu. Ada nggak bersinggungan langsung dengan orang-orang seniman batik gitu? Ada sih. Beberapa teman yang jadi saya pengetahuan dengan Mas Heri. Iya, saya sering mengamati karya-karyanya. Seperti itu sebut nama ya, seperti Mas Haris itu. Mas Haris Brown. Oke, ya. Itu master itu kalau saya bilang. Itu kan. Artinya bukan secara koreksi karya kan. Karena kan bisa saja seperti yang saya sampaikan tadi, ternyata dari
gaya atau karakter style Anda itu selalu bisa mix dengan desain batik. Nah, memungkinkan nggak bagi mereka juga bicara batik tidak hanya secara desain seperti itu aja gitu kan. Kita harus mengikuti perkembangan untuk pasar yang lebih luas internasional khususnya anak muda. Karena kalau kita bicara produk batik itu kan anak muda gak ada susah gitu kan. Itu bisa sih sebenarnya bisa. Kalau mereka kuat lapar istilahnya. Soalnya untuk mengusung hal yang baru itu dibutuhkan kuat puasa loh. Iya. Iya loh. Kadang suatu keindahan rusak karena nggak kuat puasa. Itu yang repot gitu. Iya, apalagi dunia mata yang ngerti sendiri kan. Itu artinya tidak siap dengan prosesnya, tapi impiannya jauh ke depan. Hanya bayarannya gitu kan. Nah, maksud saya itu seperti itu. Artinya untuk menyikapi pasar yang lebih luas, karena kita bicara misal batik untuk anak muda itu belum terjangkau atau terjamah sepenuhnya. Jadi kan kita bermain secara desain, gitu kan. Termasuk mungkin Mas saya mau gabungkan. Makanya tadi saya pengen bikin black itu ya. Black batik. Nah, itu mungkin kalau segera. Silakan kalau ada penonton yang pengen itu. Pengen dibikin black batik itu saya itu. Soalnya gini Mas, kalau batik itu biasanya ada batasan dari kain ya. Kalau kita tahu di daerah klien-klien yang notabene orang Chinese masuk itu mereka punya keyakinan untuk hal tertentu. Misalnya bikin tengkorak, gambar tengkorak dia tidak mau pakai. Bikin tentang memakai gambar-gambar yang singit lah, yang ada mereka pengen. Terus ada lagi yang dari Malaysia, dia tidak suka sama gambar-gambar yang intinya ada nyawanya, hewan-hewan. Iya. Itu ada semacam batasan-batasan itu. Akhirnya mungkin kurang. Oke. Ya, artinya kalau kita mau nabrak bikin seperti itu, ya siap lapar. Itu kalau kita mungkin pakemnya gitu. Cuma menurut saya kalau yang kita sasar adalah anak muda, biasanya anak muda itu punya jiwa rebel atau pemberontak gitu kan. Jadi mereka lebih kepada desainnya. Aku banget gitu kan. Nah, maksud saya seperti itu. Artinya black batik ini kalau mungkin bisa direalisasikan, ya jelas akan lebih baik kalau ada yang mau investor yang jangan. Artinya kalau memang bukan sama kawan, ya kita bicara tentang Pekalongan sebagai kota kreatif dunia, ya kan. Nah, kreativitasnya seperti apa? Nah, kita harus menggali dan memunculkan potensi-potensi ataupun karya-karya kreatif di kota Pekalongan. Kalau itu tidak bisa digali, ya kayaknya kita akan tidur gitu kan, akan berhenti pada batik. Lagi-lagi kan batik gitu kan. Sementara kalau kita bicara batik, ya efek negatifnya juga banyak gitu kan. Kita tidak hanya bicara masalah pasar. Jadi prosesnya itu ternyata cukup panjang dari seorang desainer batik akhirnya menjadi ke seorang artworker, melakukan coba penawaran dengan melalui web itu, dan akhirnya sekarang katakanlah Anda berhasil gitu kan. Alhamdulillah. Ya, tetap harus alhamdulillah. Nah, di era digital ini kan semuanya sangat memudahkan orang untuk membuat sesuatu. Nah, ini saya jadi pertanyaan yang seringkali juga pertanyaan ini dilontarkan oleh banyak orang yang berkaitan dengan sebuah produk karya ya. Bagaimana Anda menyikapi tentang AI dengan proses artworker ini? Karena ada yang bilang sekarang udah bikin gitu kan. Nah, akhirnya banyak yang artworker juga ada yang ya ini AI ini. Apa punya dampak yang secara psikologis punya dampak untuk Anda misal? Itu kan paling cuma segini-gini aja kan, akan berbeda. Kalau saya sih melihatnya mau berbeda. Saya ada cerita. Itu AI menurut saya. AI itu sebenarnya gimana? Beda loh Mas. Iya, betul. Sama pasar yang pasar Anda lah. Pasar saya. Pasar advokat itu beda. Jadi apa ya? Beda lah pokoknya. Nah, yang jelas nggak akan masuk ke situ. Cuman saya kemarin ada klien, sebenarnya klien lama. Cuma ini datang itu dari Amerika.
psikostik. Gitu. Itu dia ide desain kan dari mereka. Ide desainnya. Ide desain untuk itu. Kan ide desain dari mereka. Mungkin kan kadang ada lagu yang mungkin mau baru diorbitkan. Nah, kita bikin merchandise-nya untuk persiapan merchandise untuk lagu ini. Akhirnya ide-ide dari lagunya itu. Dia asiknya, dia itu bikin konsep visualnya dari AI, Mas. Konsep visual. Kan aneh. Iya, oke. Kan aneh. Ini ada konsep. Coba dibikin secara style kamu. Ini saya bikin sendiri. Iya. Ini di AI saya bikin sendiri dan visualnya seperti ini. Coba dikerjakan dengan style kamu. Kan bagaimana persaingannya itu antara AI sama saya kan bingung. Iya. Oke. Dari situ udah ada jawaban loh. Sebenarnya memang beda kan. Iya. Artinya seperti yang Mas yang ceritakan tadi, AI itu tidak selamanya memang, ya bukan tidak selamanya. Saya pikir juga tidak akan menggusur artworker seperti Anda, tapi bisa sinkron saat itu katakanlah menjadi visual konsep, menjadi awal satu desain yang nanti diterjemahkan dengan karakter Anda, gitu kan ya. Ya, saya sendiri memang kurang begitu sering dengan pandang bahwa AI akan menggusur seorang, ya katakanlah contohnya mungkin artworker seperti Anda. Dan saya punya ide itu loh, AI buat konsep visual. Lah kok ternyata ada klien saya mungkin beranggapan sama. ngasih ide dasar dari AI. Ini saya bikin dari AI, coba diaplikasikan dengan style Anda. Keren. Oke. Karena saya dari beberapa karya-karya AI yang coba saya perhatikan di medsos itu memang berbeda sebetulnya gitu kan. Sebetulnya berbeda ya kan, konsumsinya juga berbeda. Nah, tadi ada yang terlewat sedikit. Cara mereka meminta bikin sebuah karya pada Anda itu mereka tadi ada yang mulai konsep visual gitu kan. Tapi ada kan mungkin yang sebelum AI mungkin deskripsi saya bikinkan yang biasanya seperti itu. Biasanya berbentuk teks lah. Berbentuk teks terus Anda coba. Saya visualkan, saya memvisualkan gambar. Visualkan gambar. Iya, saya ada revisi. Iya, prosesnya sih dia bikin tadi itu deskripsi, terus saya bikin sketsanya. Bikin sketsa, mengambil dari deskripsi itu, terus saya kasih lihat. Kalau misalnya dia setuju, udah eksekusi. Kita inking, kita coloring. Kalau ada revisi, kalau sudah kayak gitu, kalaupun ada revisi, dia mau bertanggung jawab. Revisi ini masukkan ke nota aja. Soalnya dia udah tahu sketsanya. Dia pertama setuju, habis itu revisi, berarti kan kesalahan dari dia. Oke. Artinya kalau mereka sudah setuju dengan desain Anda, kalau setuju berarti kan mereka udah siap ya. Dan biasanya sih revisinya paling di warna. Kalau misalnya pose tokoh yang nilai gambar di situ, mungkin dia udah fix dari awal sketnya itu kan, paling di warna. Sampai perjalanan sejauh ini ada sudah berapa band Bapak atas dari luar yang Anda tangani? Anda bikin gambarnya, desainnya banyak. Susah. Apalagi band-band indie itu kan. Dan mereka termasuknya band-band besar ya, jangan kan memang indie. Seperti Sweet Salon itu kan tidak hanya dari mayor saja ya, ini juga ada ya. Kalau mayor, saya sempat sih bikin itu dari agensi lah, bahasa kita agensi Amerika itu. Namanya Epic Rec itu dari Amerika. Band-band lama itu kan seperti kayak Kiss, Aerosmith. Band-band lama ya. Kiss, Aerosmith, AC/DC. Iya, AC/DC. Enggak. Kalau yang Amerika dari band-band Amerika semua. Dari band Amerika semua. Kalau kreator AC/DC itu dari Eropa. Padahal AC/DC sendiri kan dari Australia. Iya. Terlalu hebat untuk dibicarakan. Ya ternyata. Sebenarnya biasa. Mas kau tadi. Ya, artinya ini saya sampaikan untuk memancing mereka yang melihat tayangan ini, ternyata
ada profesi yang sangat menjanjikan, tinggal bagaimana mungkin talent lah, bakat, keberuntungan Anda ya untuk bisa seperti itu ya. Ternyata di Kota Pekalongan juga ada. Mungkin ada banyak atau mungkin ada beberapa yang belum kita temukan potensi itu ya. Mungkin lain waktu kita akan cari lagi hal-hal seperti itu. Oke Mas Eng, terima kasih. Malam ini kita sudah ngobrol banyak, walaupun sudah banyak lagi yang saya pertanyakan, tapi ya mudah-mudahan ini waktu yang cukup untuk semuanya yang melihat tayangan ini. Sekali lagi mungkin untuk Kota Pekalongan ternyata ada aset yang harus harus kita jaga, lindungi dan kita kembangkan atau kita dorong dengan cara yang bagaimana agar Pekalongan betul-betul bisa mewakili kota kreatif dunia. Terima kasih untuk semuanya. Saya Yosi, sampai di sini menemani Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.